apalagi kata Valen tadi waktu kita lagi off the record, ada berapa tuh Valen? Yang berapa persen yang kemudian berasnya? 85% dari total semua yang diusut oleh Menteri Pertanian ternyata itu tidak sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Wow, ini yang kemudian membuat masyarakat semakin resah, tapi tentunya harus ada penindakan. Apakah cukup dengan teguran saja atau penutupan, atau mungkin harus kemudian ada juga tuntutan pidana yang diberlakukan bagi para mereka yang suka mengoplos. Nah, untuk membahas terkait dengan hal ini, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mbak Niti. Pagi, Mbak Niti. Selamat pagi, Mas, Mbak. Mbak Niti udah makan nasi belum pagi-pagi? Karena kita semua makannya makan nasi. Ya? Kalau nggak makan nasi, berasa nggak makan. Ini Mbak, kalau misalnya masyarakat udah tahu sekarang ada yang namanya beras oplos gitu kan. Mungkin merasa aduh saya nih nggak adil lah ya pemerintah ini, kok saya merasa ditipu, mungkin kayak gitu. Nah, pada saat mau menuntut sesuatu, masyarakat mau menuntut sesuatu, bisa atau tidak, apa yang bisa dilakukan? Ya, ini kan sebenarnya untuk case ini kan buktinya sudah jelas ya, karena pun dari Kementerian Pertanian pun sudah membeberkan terkait dengan merek apa saja yang sudah tidak sesuai standar, dan juga sudah melaporkan kepada kepada pihak yang melakukan penegakan hukum ya, yang berwenang. Nah, dalam case ini juga sebagai konsumen juga harus melakukan aktif untuk pengawasan ya. Dalam sisi ini konsumen itu juga bisa melakukan pengawasan, tidak hanya pemerintah saja gitu ya. Dalam hal ini ketika memang konsumen menemukan produk yang tidak sesuai dengan standar di pasaran, maka berhak untuk melakukan pengaduan, dan suaranya pun juga berhak untuk didengar. Memang dalam sisi konsumen agak sulit untuk menentukan apakah secara uji lab ya. Secara uji lab itu mungkin konsumen tidak akan bisa sampai ke ranah seperti itu ya, kecuali memang ada institusi pendidikan atau universitas yang melakukan uji secara mandiri atau independen. Tapi dalam konsumen umum itu bisa melakukan pengecekan seperti halnya takarannya, apakah beratnya sudah sesuai gitu ya, ataukah memang harganya itu sudah sesuai, ataukah memang harganya di atas harga eceran tertinggi gitu ya. Nah, ini yang perlu peran aktif dari masyarakat, apakah memang sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan case ini yang sudah terbukti, maka memang produsen itu berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal kerugian yang ditanggung oleh konsumen tersebut, karena premium itu kan, beras premium itu kan sudah ada labelnya dan kemasannya pun rapi. Jadi informasi yang tertera pada label tersebut harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan yang dijanjikan, maka ini sudah terbukti adanya pelanggaran dan adanya konsumen yang dirugikan terhadap pembohongan terhadap label dan juga mutu beras yang tidak sesuai gitu. Iya, Mbak Niti, ngomongin soal tanggung jawab, kita akan bahas. Tapi sebelum itu, kami mengingatkan pemirsa ada QR Code di ujung layar Anda. Itu Anda bisa scan di sana, jadi Anda nanti bisa mendapatkan informasi lebih detail. Mungkin boleh ditampilkan teman-teman, 1, 2, 3. Dia ada di sebelah kanan. Oke, mungkin, nah ini dia nih, ini udah muncul teman-teman pemirsa atau rekan-rekan bisa kemudian dapat informasi dari situ dan juga ikut berpartisipasi atau memberikan komennya. Lanjut lagi ke Mbak Niti, soal tanggung jawab Mbak Niti. Kita masyarakat udah nih ikut mengawasi, misalnya kita ikut mengadukan. Tapi selama ini apakah aduan-aduan seperti ini yang sudah diterima itu benar-benar ditindak? Apakah kemudian ada efek jera bagi para pengoplos? Kok kayaknya ini berulang lagi soalnya Mbak Niti? Iya, ini yang menjadi pertanyaan juga bagi YLKI ya, karena dalam sisi pengaduan konsumen, YLKI pun menerima pengaduan terkait beras itu bukan dari tahun ini saja, tapi dari beberapa tahun yang lalu pun sudah banyak terkait dengan kasus-kasus beras, baik itu dari harganya yang terlampau tinggi ataupun dengan kelangkaan, terus juga mutu dan kualitasnya juga yang tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga bagi YLKI. Nah, YLKI itu kan bukan lembaga penegak hukum, tapi dalam hal ini ketika memang YLKI menerima pengaduan, YLKI memberikan surat klarifikasi kepada pelaku usaha terkait maupun juga pemerintah terkait untuk melakukan penegakan hukum. Nah, ini yang menjadi titik utamanya, bahwa penyelesaian dari penegakan hukum itu perlu
ditindak secara tegas dan adil gitu ya. Jadi ketika memang ada pelanggaran itu harus segera dilakukan tindakan dan informasi apa saja merek yang tidak sesuai itu harus dipublikasikan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Dan juga YLKI itu menuntut dan mendukung ketika pemerintah ingin memberantas mafia beras yang masih beredar dan merugikan masyarakat gitu ya. Jadi peran aktif serta masyarakat ini sudah ada nih, tapi memang tindak lanjutnya yang berada di pemerintah untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan tegas gitu. Oke, Mbak Niti, tadi kan kita bahas soal apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tadi Anda juga sudah sebutkan mungkin kalau dia dalam skala institusi bisa dalam bentuk ada uji laboratoriumnya. Nah, tapi kan mungkin di kalangan masyarakat kok dalam rangka membela diri ini tidak aktif ya. Serasa masih pasif karena hanya bisa memilah dan membedakan mana yang oplosan dan mana yang bukan untuk melindungi diri sendiri. Apa yang harus kita tunggu sebagai momentumnya? Apakah masih harus menunggu ada korban jiwa yang jatuh atau misalnya ada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sampai ada yang sakit? Apa sih Mbak Niti? Atau kayak gimana masyarakat itu bisa lebih aktif lagi untuk hal ini? Ya mungkin ini ya Mbak, jadi kan yang agak sulit memang ketika memang beras yang sudah diecer, tapi juga yang kemasan premium pun yang sudah ada kemasannya pun itu kan label itu sudah menjadi jaminan untuk masyarakat. Memang beberapa konsumen itu sudah loyal dengan beberapa merek, tapi ketika memang sudah nyaman dan adanya penipuan ini, maka kepercayaan konsumen itu akan menurun gitu kan dengan merek tersebut. Nah, peran serta masyarakat ini memang yang pertama yang sudah saya jelaskan bahwa adanya peran aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan. Ketika memang produknya itu tidak sesuai, bisa melakukan pengaduan, contohnya ke YLKI ataupun mungkin kepada pihak yang memang berwenang untuk melakukan penindakan, gitu ya. Tapi memang dalam kasus mutu ini yang agak sulit adalah pembuktiannya, gitu ya. Ketika memang konsumen itu melakukan pengaduan terkait dengan mutu, memang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebenarnya dijelaskan terkait dengan pembuktian terbalik dari produsen. Tapi dalam hal pelaporan, konsumen juga harus melakukan adanya bukti. Jadi supaya tidak dianggap sebagai pengaduan yang surat kaleng lah gitu ya. Nah, ini yang agak sulit, makanya biasanya memang untuk melakukan pengujian itu hanya institusi ataupun masyarakat terkait yang sekiranya memiliki akses atau memiliki kompetensi atau uang ataupun memiliki kemampuan untuk sampai ke uji lab. Tapi kalau masyarakat biasa itu biasanya lebih ke harga ataupun lebih ke berat yang tidak sesuai atau mungkin kemasannya yang rusak, itu juga bisa diadukan sebagai dengan bagian dari mutu untuk kemasan atau mungkin di dalamnya ada benda asing yang seharusnya tidak ada di dalam beras. Nah itu salah satu ciri yang sekiranya konsumen itu bisa aktif untuk tanpa uji lab ya, tanpa uji lab untuk melakukan pengaduan gitu. Nah, ketika konsumen sudah melakukan pengaduan, tindak lanjutnya itu berada di penegakan hukum gitu. Oke. Kita berbicara penegakan hukumnya, Mbak. Jadi sudah nih masyarakat ibaratnya sudah melakukan itu, sudah mengadukan, sudah ada bukti-buktinya mungkin yang sudah diajukan karena sudah melakukan uji lab misalnya. Terus ekspektasinya, misalnya dari YLKI sendiri yang mewakili point of view masyarakat, untuk mereka para pengoplos nih biar jerah harusnya diapain, Mbak? Kalau menurut masyarakat bisa terpenuhi ekspektasinya kalau mereka diapain? Apakah hanya sekedar ditutup misalnya pabriknya atau kemudian sampai penindakan harus ada pidananya misalnya? Karena ini kalau menurut data tadi kata Valen aja 85% loh Mbak beras di Indonesia yang tersebar ini yang tidak sesuai dengan mutu. Ya, ini memang dalam kasus ini permohonan maaf dan klarifikasi dari produsen saja ini sudah tidak cukup. Karena ini sudah terjadi sampai ke tindak pidana. Ada undang-undang yang dilanggar, yaitu memang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha itu dilarang memproduksi dan memasarkan produk yang tidak sesuai dengan standar. Dan juga dalam Undang-Undang Pangan juga tidak diperbolehkan untuk memasarkan produk yang sudah dioploskan. Ada dua undang-undang dan juga dalam hal ini bisa menyangkut kasus pidana penipuan gitu ya. Jadi untuk terkait dengan tindak pidana ini sudah pasti ada tindak pidana karena ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan juga masyarakat yang dirugikan ini sudah banyak gitu ya. Nah, tinggal memang yang saya tekankan adalah
penindakan dari sanksinya tersebut yang dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk melakukan penindakan terkait dengan kewenangannya gitu ya. Jadi masyarakat ini tetap mengawal kasus ini. Apakah memang produsen itu tetap untuk dilakukan tindak pidana atau ketika memang viralnya sudah lewat dibiarkan saja. Nah itu kan yang perlu kita awasi ya gitu. Jadi harapannya memang ada tindak yang pidana itu bisa ditetapkan kepada produsen. Karena kalau tidak, ini akan terus berlanjut gitu ya. Dan kami mendukung ketika pemerintah itu ingin memberantas terkait dengan mafia beras gitu. Karena kasus beras ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan tidak pernah selesai. Maka kami menuntut untuk adanya penindakan secara tegas maupun juga sampai ke tindak pidana. Oke, jadi ada tuntutan supaya ini bisa ditindak tegas bahkan sampai ke ranah pidana oleh YLKI terkait dengan kasus beras ini. Terima kasih Mbak Niti Emiliana, Ketua YLKI sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.